Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Oke, pada kesempatan kali ini Miss Ernita akan membahas terkait dinamika rotasi, khususnya bagian momen inersia. Dalam fisika disimbolkan dengan huruf I besar ya. Oke, kita lanjutkan. Apa sih momen inersia? Momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu partikel untuk berotasi terhadap porosnya. Secara matematis, momen inersia dirumuskan dengan I sama dengan sigma mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter persegi, sedangkan M di sini adalah massa partikelnya, di mana massa itu satuannya selalu kilogram ya untuk internasional. R adalah jarak terhadap sumbu putarnya dengan satuan meter. Itu kenapa momen inersia satuannya kilogram meter persegi. Meter persegi di sini karena R-nya kuadrat gitu ya. Dan sigma adalah total keseluruhan dari hasil penjumlahan. Misalkan ada beberapa benda. Nah, benda tersebut nanti keseluruhannya dijumlahkan berapa momen inersianya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini dia nih, kalian harus tahu ya. Semakin besar momen inersia suatu benda, maka akan semakin sulit untuk berotasi. Kalian juga harus tahu kalau momen inersia ini adalah besaran skalar, yaitu besaran yang hanya dinyatakan dengan nilai atau angka. Jadi nanti momen inersia ini hasilnya dalam bentuk nilai atau angka. Beda sama momen gaya atau torsi yang kita bahas sebelumnya, itu adalah besaran vektor. Selain ada nilai atau angka, tapi juga ada arahnya. Dipahami ya nak? Penting untuk kalian ketahui momen inersia itu ada dalam berbagai bentuk benda ya. Misalkan seperti ini. Untuk yang pertama itu bendanya itu dalam bentuk batang. Untuk yang kedua bisa dalam bentuk silinder. Yang ketiga bisa dalam bentuk bola. Letak sumbu putarnya pun berbeda-beda seperti ini ya. Ada yang di ujung batang. Ada juga yang di tengah-tengah sumbu putarnya. Rumusnya sama atau beda, Miss? Jelas beda ya. Kalau sumbu putarnya di ujung batang, kita gunakan yang ini nih, 1/3 ml kuadrat, di mana M-nya massa batangnya, L-nya adalah panjang batangnya, gitu ya. Sedangkan kalau misalkan sumbu putarnya di tengah-tengah, tentu kalian gunakan rumus yang ini, 1/12 ml kuadrat. Bedanya di mana, Miss? Bedanya di depannya ya. Atau kita kenal dengan K. Yang 1/3 atau yang 1/12 tergantung bendanya sumbu putarnya ada di mana gitu ya. Oke, yang kedua silinder itu ada yang menggunakan I sama dengan mr kuadrat, R-nya adalah jari-jari silindernya, atau kita gunakan yang setengah mr kuadrat. Kalau silinder tipis berongga atau kita kenal cincin ya tentunya pakai yang I sama dengan mr kuadrat. Kalau yang silinder pejal kita gunakan yang 1/2 mr kuadrat. Tergantung di soal kalian nanti ya. Kalau bola berongga kita pakai yang 2/3 mr kuadrat I-nya ya. Dimana R-nya adalah jari-jari bolanya. Kalau misalkan di soal itu adalah bola pejal, maka kita gunakan I-nya adalah 2/5 mr kuadrat. Bedanya hanya di depannya angkanya ya. 2/3K atau 2/5K gitu ya. Tergantung letak sumbu putarnya, bolanya, bentuknya gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Yuk kita bahas contoh soal yang pertama terkait besar momen inersia. Di soal, jika sistem diputar terhadap sumbu Y, berapa besar momen inersia sistemnya? Kata kuncinya tadi adalah diputar terhadap sumbu Y, maka kita bikin di sini tanda terhadap sumbu Y gitu ya biar fokus. Kemudian kalian lihat nih ada berapa bendanya, kita hitung. Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti anggaplah di sini M1, di sini M2 gitu ya. Di sini adalah M3 gitu ya. Kemudian kita tahu rumusnya adalah I sama dengan sigma, karena lebih dari satu bendanya ya, mr kuadrat. Karena bendanya 3 kita tuliskan di sini I sama dengan M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat ditambah
3 dikali R 3 kuadrat. Oke, I sama dengan M1 nya adalah 3M. Kita tuliskan di sini 3M. R1 nya karena diputar terhadap sumbu Y gitu ya, kita tarik aja ke sini set. Jadi kita tahu R nya adalah 4A. Jangan lupa dikuadratkan karena R kuadrat gitu ya. M2 di sini adalah 2M. R-nya berapa? Karena diputar terhadap sumbu Y dan 2M ini letaknya di sumbu Y, maka R-nya adalah 0 gitu ya. Ditambah M3. M3-nya di sini berapa? 2M. R-nya berapa? Kalian lihat di sini. M3 letaknya di sini, diputar ke sumbu Y, maka kita tarik garis aja. Set gitu ya. Kalian lihat ini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku, maka kita pakai triple Pythagoras. Kalau di sini 5, sisi miringnya di sini 3, berarti di sini 4. Jangan lupa ada A-nya karena 5A, 3A sama 4A gitu ya. Oke, berarti R3-nya adalah 4A. Jangan lupa dikuadratkan. Kalau ada yang bingung, gini ya. Bentuknya kan seperti ini. Gitu ya. Kayak gitu ya. Di sini 5, sisi miringnya 5. Di sini 3. A di sini berapa? Kalau pakai triple Pythagoras tinggal akar dari sisi miringnya berapa? 5A. Jangan lupa dikuadratkan. Dikurang ya. Karena sisi miring dikurang sisi tegaknya yang pertama itu adalah 3A kuadrat gitu ya. 5A dikuadratkan itu adalah 25A kuadrat dikurang 3A kuadrat berarti 9A kuadrat gitu ya. 25 dikurang 9 adalah 16, ada variabel A kuadrat. Akar 16 adalah 4, akar A kuadrat adalah A. Itu kenapa untuk jarak di masa yang ketiga adalah 4A gitu ya. Dan kalian harus ingat ini adalah besaran skalar, maka langsung aja nih dalam bentuk nilai, nggak ada arahnya, jadi lebih mudah ya. 3M dikali 4A kuadrat berarti 4 kali 4 16A pangkat 2 berarti A kuadrat, ditambah 2M kali 0 udah pasti 0 ya, ditambah 2M dikali 4 kuadrat 16 gitu ya, A kuadrat. Mudah ya. I sama dengan 3 kali 16 adalah 48 gitu ya. Masih ada M sama A kuadrat, langsung aja terus ini M A kuadrat gitu ya. Ini 8. Oke, ditambah karena 0 masih tulis ya, 2 kali 16 adalah 32. Masih ada variabel M sama A, jadi M kali A kuadrat adalah M A kuadrat. Sehingga kita peroleh di sini hasilnya adalah 48. Ini bisa berbagi biar lebih baik ya. 48 tadi di sini ya. Jadi 48 ditambah 32 adalah 80 M A kuadrat. Mudah ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Di soal diminta adalah besar momen inersia sistem yang berporos di titik B. Oke, kata kuncinya di mana? Di titik B. Maka kita tandai dulu di titik B. Berarti di sini ya tandanya ya. Di sini nih tandanya nih. Berarti kita buat rumusnya I sama dengan sigma M R kuadrat. Ada berapa benda? 3 ya. A, B, C. Berarti MA dikali RA kuadrat ditambah MB dikali RB kuadrat ditambah MC dikali RC kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya. MA-nya berapa di sini? MA-nya adalah 1,4 kilo. 1,4 kilo. RA-nya berapa? Jarak dari titik A ke porosnya. Yang dimintakan B ya. 50 cm, jadi kan meter karena internasionalnya adalah meter ya, jadi 0,5 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Oke,
Kemudian MB-nya berapa? MB-nya adalah 1 kilo. RB-nya berapa? 0, karena di poros B yang diminta. Berarti ketika MB dikali RB ya udah pasti 0 gitu ya. MC-nya berapa? MC-nya massa C-nya adalah 0,6 kilo. 0,6 kilo. RC-nya berapa? Dari titik C ke poros yang diminta gitu ya. Sini kan 100 cm dijadikan meter, berarti 1 meter dikuadratkan gitu ya. Oke, berarti I sama dengan 1,4 kilo. 0,5 dikuadratkan adalah 0,25. M dikuadratkan berarti M kuadrat. Ini udah pasti 0 ya, karena 1 dikali 0 pasti 0. Ditambah 0,6 kilo dikali 1 meter kuadrat berarti 1 meter kuadrat. Sehingga I sama dengan 1,4 dikali 0,25 itu adalah 0,35 kilogram kali meter persegi, berarti kilogram meter persegi. Ditambah 0,6 kilo dikali 1 meter persegi berarti ya 0,6 kilometer persegi. Nah, tinggal tambahkan saja 0,35 ditambah 0,6. Hasilnya adalah 0,95 kilogram meter persegi. Masya Allah, mudah ya. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan. Untuk contoh soal yang ketiga, yang diminta adalah momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu P. Kata kuncinya ada di sumbu P. Kita tandai di sini. Nah, paskan ini ya, sumbu P. Kemudian ada clue-nya lagi. Tongkat penyambung tidak bermassa dengan panjang 4 meter. Oke, kalau dari sini ke sini totalnya adalah 4 meter, kita tahu dari titik A ke titik P adalah 1 meter, berarti dari titik P ke titik B adalah 3 meter. Sehingga total keseluruhannya adalah 4 meter gitu ya. Oke, kita tuliskan di sini. I sama dengan sigma MR kuadrat gitu ya. Berarti I sama dengan MA dikali RA kuadrat ditambah MB dikali RB kuadrat. Oke, bisa perbaiki di sini. MA dikali RA kuadrat. I sama dengan MA-nya adalah 2 kilo. RA-nya dari A ke P jadi berapa? 1 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah MB-nya adalah 1 kilo. Dengan RB-nya dari titik B ke titik P adalah 3 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Sehingga I sama dengan 2 kilo 1 meter persegi ditambah 1 kilo kali 3 kuadrat adalah 9 M kuadrat gitu ya. Jadi I sama dengan 2 kali 1 2, 1 dikali 9 adalah 9. Sehingga total momen inersia benda tersebut adalah 2 tambah 9 11 dengan satuan kilogram meter persegi. Nah, jawabannya adalah E. Bisa ya? Lanjut ke contoh soal yang keempat. Di soal diminta jika sistem diputar melalui titik D, berapa besar momen inersia di D? Oke, kita tandai lagi ya. Melalui titik D, gitu ya, diputar berarti kita tandai di sini. Oke, rumusnya apa tadi? I sama dengan sigma MR kuadrat. Dengan ada apa aja? MA dikali RA kuadrat ditambah MB dikali RB kuadrat ditambah MC dikali RC kuadrat. MA-nya berapa di sini? MA-nya adalah 2 kilo. Tulis di sini 2 kilo. RA-nya berapa? Dari titik A ke titik D. Totalnya berapa? 40 ditambah 60. Jadi 100 ya, 100 cm dijadikan meter, yaitu 1 meter. Jangan lupa dikuadratkan. MB-nya berapa? 3 kilo. RB-nya adalah
dari titik B ke titik D yang diminta, yaitu 60 cm. Dijadikan meter, yaitu 0,6 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah MC-nya berapa? 4 kilo. Dikali RC-nya dari C ke D sesuai yang diminta ya. Terus 100 cm dijadikan meter, yaitu 1 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Sehingga 2 kilo dikali 1 meter persegi, yaitu 2 kilometer persegi gitu ya. Ditambah 0,6 kuadrat kan 0,36 ya. 0,36 dikali 3 itu adalah 1,08 kg meter persegi. Ditambah 4 kali 1 4 dengan satuan kilogram meter persegi. Udah tinggal dijumlahkan saja. 2 ditambah 1,08, 3,08 ditambah 4 yaitu 7,08 kg meter persegi. Jawabannya adalah E. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang kelima, di mana di soal ini diminta besar momen inersia di A. Oke, besar momen inersia di A. Maka di sini ya kita tandai di sini udah pasti 0. Sehingga I sama dengan M R kuadrat dengan M-nya adalah MB, R-nya juga RB. Karena di A sudah 0. Sehingga I sama dengan MB-nya adalah 400 gram, kita jadikan kilogram menjadi 0,4 kilogram. RB-nya dari B ke A yaitu 25 cm dijadikan meter. 25 kali 10 pangkat min 2 meter. Jangan lupa dikuadratkan gitu ya. Sehingga I sama dengan, kita rubah bentuknya seperti ini, karena 0,4 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1. 25 dikuadratkan adalah 625 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi gitu ya. Pangkat tinggal dikali aja. Oke, I sama dengan 4 dikali 625 itu adalah 2500. Kita bentuk seperti ini ya. Masih ada 10 pangkat min 1 sama 10 pangkat min 4. Dan 4 kilogram meter persegi. Sehingga I sama dengan 25. Kalau perkalian pangkat ditambah ya. 2 ditambah min 1 yaitu tinggal 1 ya. 1 ditambah min 4 jadi min 3. Jadi 25 kali 10 pangkat min 3 dengan satuan kilogram meter persegi. Jawabannya adalah B. Mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Kesimpulannya adalah momen inersia bergantung kepada massa benda, bentuk benda, dan letak sumbu putar atau poros. Sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.